Horas, selamat datang kembali di kanal kami, Bali G Academy, sebuah kanal untuk belajar pemrograman terapan dan hobi literasi cerpen dan novel untuk kesetimbangan hidup. Ya, kita telah sampai pada tutorial yang ke-47, ya, tentang Java Core, fondasi Java, dasar-dasar Java ya. Pada tutorial kali ini kita akan membahas apa itu abstrak kelas dan mengimplementasikan dengan contoh kita sendiri, ya. Oke, kita lihat dulu apa yang akan kita implementasikan pada tutorial ini dalam kaitannya dengan abstrak kelas, ya. Ya, pada kesempatan ini kita akan membuat sebuah kelas abstrak ya sebagai kelas induk nanti di sini dengan nama akun bank. Oke, dia akan menjadi kelas basis ya dengan dua kelas anak. Nah, ini dia. Akun biasa dan akun premium ya. Karena dia kelas abstrak, maka dia memiliki satu atau lebih metode abstrak ya. Kita namakan di sini hitung saldo, artinya metode abstrak adalah metode yang tanpa eh, tubuh ya. Jadi implementasinya kosong gitu. Oke. Kemudian eh, semua kelas anak yang mewarisi kelas abstrak ya, kelas induk abstrak itu harus mengimplementasikan atau mendefinisikan setiap metode abstrak pada kelas induknya ya. Di sini kita akan implementasikan dengan persamaan sederhana ini ya. Jadi nanti akun biasa dan akun premium sebagai kelas anak harus mengimplementasikan eh, setiap metode abstrak ya. Dalam kasus ini satu dulu, setiap metode abstrak di dalam kelas induknya ya, yang abstrak gitu. Itu konsep dari abstrak kelas di dalam Java ya. Terus aturannya pertama adalah kelas abstrak tidak bisa dipakai untuk menginstansiasi atau menciptakan objek. Jadi kita tidak bisa menggunakan operator new ya untuk kelas abstrak untuk menciptakan objek, tapi kita hanya bisa menciptakan variabel saja ya, variabel dari kelas abstrak. Oke, kemudian metode abstrak hanya bisa ditempatkan pada kelas abstrak ya. Jadi jika kita ingin memiliki metode abstrak, maka kita harus tempatkan dia di kelas abstrak. Terus kelas-kelas anak dan kelas induk, kelas-kelas anak dari kelas induk abstrak wajib mengimplementasikan dan mendefinisikan setiap metode abstrak pada kelas abstrak. Oke, yang tadi saya jelaskan. Terus kelas abstrak bisa memuat metode abstrak ya tanpa implementasi ya, kosong. Dan metode konkret juga bisa di dalamnya dengan implementasi ya, sama seperti ini metode biasa ya. Terus kelas abstrak dapat memiliki konstruktor yang dipakai bukan untuk menciptakan objek tapi menginisialisasi variabel-variabel instansnya. Oke. Ini ya, jadi ada 5 aturan yang saya simpulkan ya. Kelas abstrak tidak bisa dipakai untuk menciptakan objek, jadi tidak bisa dipakai operator new. Terus metode abstrak hanya bisa ditempatkan pada kelas abstrak. Jadi ketika Anda memiliki metode abstrak ditempatkan di kelas biasa atau kelas konkret, maka tidak boleh. Terus kelas anak dari setiap kelas anak dari kelas abstrak wajib mengimplementasikan atau mendefinisikan metode abstrak. Dan ini yang keempat, kelas abstrak bisa memuat metode abstrak dan metode konkret ya. Jadi kelas abstrak tidak hanya memuat metode abstrak saja. Oke, beda nanti dengan interface ya. Interface tidak bisa memuat metode konkret. Oke, yang kelima, kelas abstrak dapat memiliki konstruktor yang dipakai bukan nah.
bukan untuk menciptakan objek, tapi menginisialisasi variabel-variabel objeknya. Oke, ini yang akan kita implementasikan ya, sederhana tapi konseptual ya. Ya, jadi kita akan ciptakan kelas akun bank yang merupakan abstrak, ya, kelas abstrak, dan dia memiliki satu metode abstrak namanya hitung saldo, dan hitung saldo metode abstrak hitung saldo ini harus atau diimplementasikan pada kelas-kelas anak yang mewarisinya ya, yang mewarisi kelas abstrak ini ya. Itu aja dulu untuk konsepnya. Kita masuk programnya ya. Nah, di sini di project eh, kita buat aja paket abstrak gitu ya. Abstrak. Oke, nama paketnya. Salah. Salah tulis ya. Oke, ini paket paket abstrak. Abstrak ya. Oke. Di paket abstrak ini kita ciptakan public class namanya akun bank ya. Akun bank. Ya, sesuai dengan apa yang kita ini akun bank. Oke. Oke, di sini tercipta ya public class. Terus di sini kita kasih dia ciptakan dia menjadi public abstrak ya, kelas abstrak. Nah, ini ya intinya kelas abstrak ini harus minimum memuat satu metode abstrak ya. Kita bisa menciptakan apanya variable instance dari kelas abstrak misalnya string nama, private ya, string integer misalnya nomor akun. Oke, kita punya lagi eh, tanggal diciptakan misalnya akun tersebut. Date-nya tidak ini kita import ya dari Java util. Gini juga bisa ya, tapi spesifik aja kelasnya. Oke. Nah, kita memiliki tiga variabel instance pada kelas abstrak tersebut. Terus kita akan menciptakan langsung konstruktor dua param ya dari sini. Ya akan kita pakai nanti untuk apa namanya kelas pewarisnya atau kelas anak ya. Bisa Anda tulis public, bisa protected ya sama saja ya. Protected untuk yang diwarisi bisa dikenal oleh kelas-kelas yang di kelas-kelas anaknya ya. Namanya akun bank. Oke, terus parameternya misalnya dua param, integer nomor akun ya. Terus kita di sini tanggal diciptakan di now saja ya dari objek date. Terus dis nama sama dengan variabel masukannya, dis nomor akun sama dengan parameter masukannya. Oke, ini konstruktor dua param dari kelas abstrak kita ya. Jadi gunanya ini bukan untuk dipakai untuk menciptakan objek nanti pakai operator new, cuma dia pak dipakai untuk menginisialisasi ini saja nanti variabel instance yang ketiganya. Oke, kemudian kita juga bisa menciptakan karena public apa kelas abstrak bisa memuat juga metode konkret ya atau metode yang punya implementasi atau definisi, maka kita bisa juga membuat getter dan setter dari kelas abstrak tersebut, kelas akun bank ya. Nggak usah ya, getter untuk gitu aja ya, objek atau instance nama misalnya ya. Oke, public string get nama, implementasinya seperti biasa ya, this titik variable instance-nya. Setternya public void set nama
Di sini string nama, variabel pemasukannya, terus kita tugaskan ke variabel instance-nya ya. Oke, berikutnya getter dan setter untuk variabel instance hmm, nomor akun ya. Oke, public, dia integer, get nomor akun, return di titik nomor akun ya. Oke, setternya public void set nomor akun, integer nomor akun sama saja namanya. Oke, di titik nomor akun sama dengan variabel masukannya ya, parameter masukannya. Terus terakhir hmm, bisa juga kita ciptakan getter dan setter untuk var instance apa tanggal diciptakan public date get tanggal diciptakan terus kita return tanggal diciptakan nih ya hasilnya terus setternya public void set tanggal diciptakan date tanggal diciptakan sama dengan dis tanggal diciptakan sama dengan variabel masukannya. Oke. Ini adalah getter dan setter untuk ketiga variabel instance ya pada kelas abstrak ya kita. Oke, ini masih apa namanya? Apa namanya? Kelas biasa ya, memiliki variabel instance dan apa namanya? Getter dan setter. Kita sekarang bisa juga membuat untuk ini ya, void metode konkret yang lain tampil akun bank misalnya ya, kita buat di sini. Langsung kita tampilkan LN nomor akun. Get nomor akun. Oke. Nama misalnya. Kita baca dari getternya. Oke. Terus terakhir tanggal diciptakan misalnya ya. Oke. Oke, ini dia untuk metode salah satu metode konkret pada kelas abstrak kita ya, selain getter dan setter. Nah, di sini kita ciptakan satu ya, metode abstraknya ya, metode abstrak yang perlu diimplementasikan pada setiap kelas anak ya, mewarisi kelas akun bank. Oke, di sini kita buat saja tadi apa namanya public. Nah, dia harus dikasih kata kunci abstrak. eh, Hasilnya nanti nilai baliknya double, terus hitung saldo. Itu ya. Terus bisa saja kita kasih parameter juga, dua parameter misalnya. Inilah signature ya, sidik dari metode abstrak kita. Pertama dia ya dideklarasikan abstrak, kemudian nilai baliknya double dan dua parameter masukan double ya. Ini harus hampir jangan kosong ya. Kalau kosong banyak contohnya di internet. Oke, oke. Oke, ini adalah definisi dari kelas abstrak kita ya, akun bank yang akan diwarisi oleh ini akun biasa nanti. Pertama akun biasa dulu kita ciptakan kelas anaknya. Oke, di paketnya kita buat akun biasa. Oke, akun biasa ini kita pakai untuk mewarisi akun bank ya, ya. Akun bank.
kelas akun bank, ya, dia masih merah ya, menandakan dia harus, karena dia mewarisi kelas abstrak, maka dia harus mengimplementasikan setiap metode abstrak tadi di sini ya. Oke, kalau ini kita jadikan komentar, dia hidup nggak ya? Akun biasa ekstensor karena dia abstrak ya di sini. Jadi dia kalau kita hapus di sini dia harus hidup ya. Ini kenapa nggak mau? Public class apa namanya dia? Extends create constructor matching super. Oke, nanti aja itu. Oke, idenya agak bego dia. Oke, di sini ya di dalam paket tadi itu ya paket abstrak kita memiliki dua akun bank dan akun biasa. Oke. Nah, akun bank tersebut adalah kelas abstrak yang akan kita warisi dari ini. Oke, kita tuliskan dulu eh, variable instance dari akun biasa misalnya apa kita kasih suku bunga. Oke, private double. Salah satu lagi adalah saldonya. Oke, setelah itu kita ciptakan hmm, konstruktornya ya. Akun biasa kita kasih konstruktor pak parameter aja langsung. String nama, terus integer nomor akun, terus double suku bunga, double saldo. Oke, selanjutnya kita panggil dia konstruktor dua parameter tadi. Ya, ini yang kita apa dari induk. Nah, langsung panggil dua konstruktor dua parameternya, membaca nilainya dari hmm, apa namanya dari variabel ini nilai-nilainya ya, dari parameter masukan. Terus di sini di suku bunga sama dengan suku bunganya parameter masukan. Cek saldo dengan saldo. Oke, nih. Oke, kemudian untuk apa namanya nggak usah lah getter dan setter untuk kelas anak ini ya biar simple ya. Kita mengimplement harus ya kelas anak yang mewarisi kelas abstrak, dia harus mengimplement metode abstraknya ya. Metode abstraknya apa tadi? Ah ini nih, hitung saldo ya. Oke, hitung saldo. Oke, kita implementasikan sesuai dengan signature-nya ya di sini. Public harus double ya, tidak ada abstraknya ya. Jadi ini signature-nya harus double, terus namanya juga harus sama. Terus kita apa namanya? Misalnya dua parameter tadi ya double, taruh aja suku bunga, terus double saldo. Oke, terus kita implementasikan dia misalnya menghasilkan langsung eh, satu tambah suku bunga misalnya ya kali saldo. Inilah misalnya implementasinya ya. Implementasi dari hitung saldo untuk akun biasa ya. Nah, di sini ID-nya langsung mendeteksi dia tidak merah lagi karena kita sudah mengimplementasikan metode abstrak hitung saldo pada kelas abstraknya ya. Ya, oke gitu ya. Jadi kalau kita nggak implementasikan ini, misalnya dia langsung mendeteksi kita belum apa ya, kita perlu mengimplementasikan ini. Mas Nader
be declare abstract or implement abstract method, kan kita disuruh mengimplementasikan itu ya metode itu ya, itu di abstraknya. Oke, gitu dulu ya untuk akun biasa, dan bisa juga kita override apa namanya metode itu stringnya ya untuk menampilkan objeknya nanti. String terus tuh string ya. Sini kita langsung return dia, langsung menghasilkan nilai balik. Oke, nilai string ya, nilai baliknya. Oke, nomor akun mendingan kita baca dari getter dari kelas induknya saja langsung super ya. Kelas induknya akun bank punya getter tadi, get nomor akun, terus apa lagi? Nama. Oke, sambung dari kelas supernya juga getternya, terus tanggal diciptakan dari supernya juga get tanggal diciptakan ya. Terus suku bunga. Nah, ini kita getter dari kelas ini. Oh, getternya nggak punya ya. Karena untuk sederhana aja kita langsung aja variable instance-nya suku bunga. Oke, di saldo ya. Terus terakhir saldo plus bunga. Kita hitung dari implementasi hitung saldo itu ya. Oke. Oke, inilah apa namanya implementasi kita untuk string to string ini apa minta minta apa nih? Hitung saldo. Oh, kita karena dua parameter ya, suku bunga dan saldo ya, ini parameternya ya. Parameter masukannya ada suku bunga, saldo kita ambil dari variable instance-nya. Oke. Ini adalah akun biasa tadi yang mewarisi apa kelas abstrak ya, dia memiliki definisi hitung saldo ya. Kalau di sini kosong kita tambahin aja dua parameter, di sini juga dua param, tambahin dua param juga ya. Kalau di sini satu parameter double, sini juga satu parameter double ya. Terus di sini nilai baliknya double, harus double juga ya, harus sama signature methodenya ya, atau sidik dari metode feature-nya. Oke. Sekarang kita akan menciptakan akun premium ya. Akun premium. Oke. Mirip-mirip dengan ini. Akun premium. Oke. Dia juga mewarisi kelas abstrak akun bank. Nah, induknya. Oke. Setelah itu eh, di sini juga punya ini ya variable instance sama ya. Kasih nama sama aja. Terus tambahkan lagi misalnya double bunga plus ya, untuk bonus ya, untuk bonusnya si akun premium yang saldonya gemuk ya. Oke. Hmm, setelah itu kita ciptakan apa namanya konstruktornya. Konstruktor kalau di sini empat param ya di sini, yang empat param kita copy saja di sini supaya cepat. Konstruktor 5 lah karena ada bunga plus ya. Akun premium. Oke, terus ditambahkan sini aja double bunga plus.
Jadi 5 param dia. Terus di sini manggil konstruktor 2 param dari si akun bank ya. Ya, di sini untuk menginisialisasi ini. Oke, setelah itu di suku bunga, terus tambahkan lagi di satu lagi kan ya, di yang kita tambahkan tadi bunga plus. Oke, oke, inilah konstruktor 5 paramnya ya dari kelas akun premium. Ya, setelah itu kita implementasi di sini metode abstraknya. Metode abstrak tadi ya itu hitung saldo ya. Ini harus dia ya karena dia mewarisi akun bank. Akun bank itu abstrak yang memiliki satu kelas abstrak, maka kita harus definisikan di sini hitung saldo ya. Oke, hitung saldonya mirip-mirip aja dengan yang ada di sini karena contoh ya yang ada pada kelas akun biasa ya. Cuma di sini ada tambahan di sini ya. Dia harus 2 parameter karena kita ciptakan metode abstraknya 2 parameter. Dia harus 2 param ya. Nggak boleh di sini 3 nanti harus 2 param. Maka kita ciptakan aja di sini tambahan satu tambah suku bunga ya tambah misalnya bunga plus ya. Di sini ya. Maka bunga plus di sini karena dia tidak ada di parameter sini, maka dia adalah nilai dari variable objeknya ya. Oke. Oke, setelah itu kita operate aja public stringnya sama. Itu di public string dari ini supaya ketika ditampilkan objeknya ini langsung otomatis dipanggil ya. Nah, ini kita hmm, oke, ini super lihat akun, get name, tanggal diciptakan, suku bunga, saldo terus hitung saldo ya ini dari sini yang kita definisikan pada akun premium ya melibatkan tambahan bunga plusnya di sini nilai variable instance-nya ya. Terus ini juga karena ada tambahan perlu juga ya kita tampilkan juga saldo plusnya yaitu bunga plus ya. Oke. Nah, jadi ada ini kita override to stringnya. Oke. Jadi ketika dipanggil ini objek dari akun premium langsung di ini ya dipanggil dari ini kelas klien langsung memanggil apa metode toString. Selanjutnya sekarang kita saatnya untuk misalnya menciptakan kelas kliennya demo abstrak. Oke. Di sini kita akan mendemonstrasikan ya bagaimana misalnya menciptakan objek akun biasa dengan 4 param ya. Oke, tadi kan telah kita ciptakan tadi 4 param ya ini untuk akun biasa ya ada nama akun ini terus kita ciptakan aja akun biasa sama dengan AKB 1 misalnya AKB 1 nama objeknya operator new dan kita memanggil 4 paramnya ya. Pertama tadi nama ya. Oke, yang kedua akun misalnya taruh aja nama akunnya sembarang integer terus suku bunga misalnya 0,1 ya gitu terus saldonya misalnya sembarang ya double kayak gitu terus kita tampilkan dia objeknya itu dengan memanggil dari apa namanya memanggil langsung dari apa nanya itu to stringnya ya ketika dipanggil dari ini sistem out println nah KB 1 apa nih dia bilang
AKB satu ya. Oh iya, kita buat statiknya dulu ya, entry point-nya, public static. Hmm, Void ya. Main string. Kadang lupa terus ini. Oke, dia dibungkus dalam statement ya ini. Karena kalau dia di sini ya di dalam apa ini dia menjadi metode ya, metode atau variable instance-nya ya, variable instance dari objek abstrak ini. Jadi kita panggil aja dia dari static void ya untuk dieksekusi entry point-nya. Terus kita jalankan ini, kita jalankan. Nah ini dia ya. Nomor akun 12345 terus nama, terus tanggal diciptakan ya. Nah, di sini dia. Oke. Kenapa bukan ini yang dipanggil? Ya, pertanyaan ya. Nah, kita tampilkan lagi, jalankan. Coba ya. Yang dipanggil adalah eh, apa namanya? Hanya ini ya. Nomor akun, nama, tanggal diciptakan. Terus saldo awalnya tidak ada. Saldo awal. Nah, ini kita ciptakan parameter ini saldo. Oke, saldo. Suku bunga nggak ada ya, tinggal nama akun. Oke. Oke, ternyata tadi salahnya itu di sini ya. Jadi dia project sebelumnya ya. Jadi supaya aman kita sini saja ya. Yang ini yang project ini terus di kok sini hati-hati ini project sebelumnya yang dia rekam ya. Oke. Sekarang ini kita tampilkan ya. Nah, jadi di sini objek ini langsung di print ln langsung memanggil apa ini ya, toString-nya dia, toString dari akun biasa. Nah, dia tampilkan nomor akun, nama, tanggal cetakan, suku bunga dan segala macam ya. Oke, tanggal diciptakan bla bla bla. Oke, sini kasih titik koma dong ya, biar titik dua biar rapi. Oke, sekarang jalankan lagi. Ini dia. Oke, kita menciptakan referensi. Ya, ini artinya kan eh, dia menciptakan objek, terus referensinya adalah referensi kelas itu juga ya. Kelas akun biasa, kita pakai variabel dari akun biasa ya untuk apa namanya menunjuk ya mereferensi akun biasa. Jadi bisa juga Anda karena teknik pewarisan ya, mekanisme pewarisan ini misalnya ya. Ini bisa kita kenapa nggak mau nih? Jadi, nah, di sini kita komen dulu ya, misalnya di sini karena pewarisan maka referensi variabel referensi objek bukan objek variabel referensi kelas basis bisa mereferensi objek kelas anaknya ya. Ya, ini karena pewarisan. Maka di sini kita bisa menciptakan variabel referensi kelas akun ya, akun bank, kelas induknya. Nah, hasilnya sama ya. Oke, kita jalankan.
dia begitu ya. Jadi di sini artinya variabel referensi kelas induk bisa dipakai untuk menunjuk ke objek dari kelas anaknya ya. Karena dia mekanisme pewarisan atau apa namanya? Atau inheritance ya. Oke. Ini harus Anda tahu, kita kasih komentar ya, bisa dilakukan. Ini sekarang kita uncomment lagi. Oke, setelah itu kita akan mendemonstrasikan eh, apa namanya objek dari kelas anak ya ini ya referensinya, referensi dari kelas anak ya akun biasa kita bisa pakai untuk mereferensi atau mengakses metode konkret ya. Ini kalau udah pakai komen pakai ini langsung dia error IDE-nya ya. Oke. Di sini jadi objek ya variabel referensi dari kelas anak ya akun biasa itu bisa dipakai untuk mengakses metode konkret ya dari kelas induknya ya tampil akun nih. Ini bisa juga seperti itu. Oke. Ini kita komen dulu baru kita jalankan programnya. Nah, ini sama aja sekarang. Ini ya. Jadi yang ditampilkan ada nomor akun, nama, dan tanggal diciptakan nih dia. Ya, jadi variabel atau referensi dari kelas anak bisa dipakai untuk mengakses metode konkret dari kelas abstraknya ya, kelas induknya. Oke. Kemudian kita mendemonstrasikan mm, mengakses getter kelas basis. Kelas basis itu kelas akun bank ya. Dari oh, variabel referensi kelas anak. Kelas anaknya adalah akun biasa ya. Nah, AKB tadi. Oke, kita apa sistem out println. Kita buat aja nama akun terus AKB ya. Referensi kelas anak AKB ya kita pakai tadi pada referensi akan B kita pakai untuk mengakses getternya ya get nama juga bisa terus juga get akun juga bisa ya get nomor akun akun ya. Nah, oke. Komen ini bisa juga ya. Oke, ini hasilnya ya nomor akunnya ini no, nama kok nomor akun nama. Oke, namanya dapat ya. Jadi variabel referensi kelas anak itu bisa dipakai untuk mengakses getter dari kelas induknya ya, meskipun dia adalah abstrak. Oke. Kemudian apa lagi? Mengakses setternya juga bisa. Uh, oke, langsung misalnya AKB set nama, terus namanya menjadi nama KB1 ya. AKB1 nama objeknya. Oke. Eh, misalnya namanya menjadi nama lain. Oke, setelah itu nomor akunnya juga bisa kita pakai setter ya. Misalnya jadi oke, set nomor akun terus kita tampilkan di sini lagi.
objeknya ya untuk mengubah. Oke, ini dia. Ini ya. Jadi nomor akun berubah dan nama juga berubah. Oke, itulah apa namanya? Kita pakai objek kelas anak ya atau referensi kelas anak untuk mengakses setter dan getternya ya dari kelas abstrak atau kelas induknya ya. Oke. Hmm, ya tentu Anda bisa mengakses variabel apa metode konkret ya dari kelas ininya ya, dari kelas anaknya ya. Tentu misalnya KB itu set. Oh, hitung ya. Hitung saldo misalnya. Saldo misalnya kalian ubah misalnya nilainya berapa suku bunga tadi 0,1 jadi 0,15 terus saldonya misalnya misalnya terus kalian tampilkan lagi bisa ya jelas. Oke, oke ini dia yang telah kita ubah 0, oh ya saldo plus bunga ya. Saldonya kita buat kita ganti terus hasilnya ini. Oke, suku bunganya oh sesuai ini ya. Maka kita kita tampilkan aja di sini. Nah, ini kita akan dulu komen komen terus di sini bisa Anda hitung ya dengan akses ini saldo baru ya. Nah, langsung di sini. Oke. Nah, ini. Karena ini menghitung atasnya. Oke. Nah, ini dia saldo barunya kira-kira itu ya. Jadi Anda bisa mengakses sendiri di sini. Menghitung dengan nilai variabel lainnya. Kalau kita pakai AKB 1 memang udah ditetapkan di sini suku bunga dan apa dan lainnya ya. Jadi kalau Anda ingin menciptakan yang apa ya, ciptakan yang baru ya, objek baru. Ya, oke. Nah, ya KB 2 akun biasa, saya namanya adalah yang lain. Ya. Terus setelah itu Anda juga mengakses bisa lewat ini sesuai dengan ini ya. Nah, ini ya. Maka suku bunganya adalah oke karena AKB 2 bisa mengakses suku bunga pakai getter, maka kita kasih get eh, suku bunga. Oh, kita nggak kasih getter ya di sini, jadi nggak bisa ya. Oke, bisa juga Anda buat getter di sini ya, misalnya. Oke, getternya misalnya apa dia double ya, suku bunga, terus di sini di suku bunga, itu ya. Oke. Buat juga untuk saldo, misalnya getternya untuk saldo supaya bisa dibaca ya. Karena kita tadi ingin simplifikasi. Oke, saldo ya. Oke, maka di sini bisa KB 2 get suku bunga dan di sini KB 2
Get saldo. Oke. Nah, itu misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, dia ini hasilnya gitulah ya. Oke, Anda juga bisa melakukan hal yang sama dengan apa namanya? Dengan akun premium ya yang mengimplementasikan ini apa namanya? Hitung saldo sendiri ya. Oke. Sini kasih komen tuh terus akun premium ya. Oke, akun premium ya nama parameter ada 5 parameter plus suku bunga plus misalnya ya. Bunga plusnya di sini 0,05 misalnya. Oke, ini terus Anda bisa tampilkan nilainya misalnya akun premium AKP. Oke, jalankan. Oke, ini dia dengan akun premium suku bunga, suku saldo plus, saldo awal dan saldo plus bunga ya. Nah, jadi sama seperti yang pada akun biasa ya, variabel referensi kelas kelas abstraknya atau kelas induknya bisa kalian pakai untuk mengakses apa namanya objek dari kelas premium ya. Nah, ini kelas apa namanya referensi kelas basis dipakai untuk merujuk atau mengakses dari objek kelas anaknya ya akun premium sama saja hasilnya karena mekanisme pewarisan ya. Jadi yang berikutnya ini sama saja semua yang seperti yang saya demonstrasikan untuk kelas akun premium juga bisa dilakukan mengakses caternya ya. Setternya juga bisa yang Anda tinggal mengganti yang sama dan ini juga bisa dilakukan ya untuk menghitung mengakses sendiri hitung saldo untuk akun premium. Oke, begitulah eh, teknik dari mekanisme kelas abstrak ya yang diwarisi oleh dua kelas anak di sini, di mana di kelas abstrak kita memiliki satu metode abstrak ya dengan signature nilai tipenya balik double dan parameternya double dan ini harus diimplementasikan pada kelas anaknya ya. Di sini kita implementasikan tetap 2 parameter dengan hitungan seperti ini dan di akun premium juga seperti ini ada tambah satu bunga plus ya kita jadikan objek variable instance. Oke. Dan inilah yang kita demonstrasikan tadi bagaimana kelas abstrak dipakai pada dua kelas pewarisnya ya atau kelas anaknya. Oke, sekian dulu dari kami Bali G Academy. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Horas.